yang jadi sebelum kita mulai webinar yang kedua ini sudah mulai direkam ya Pak Juldan ya? Sudah Pak. Saya rekam biar Terus, kita Pak, punya dokumentasi ya. Ya, biar nanti bisa di-share sama yang tidak bisa hadir. Karena saya lihat terakhir yang berminat itu sampai hampir 80 peserta ya. Yang hadir Ya. ini baru 30-an. Oke. Jadi mengevaluasi dari webinar yang pertama itu sebenarnya seriesnya cukup banyak dan cukup padat. Nah, tapi ini di shortcut saja langsung yang lebih interaktif dan lebih menjanjikan untuk dunia pekerjaan. Nah, tidak perlu banyak teori dan tidak perlu banyak buka-buka buku yang lebih textbook ya. Kita langsung ke aplikatif dan outputnya juga langsung dirasakan. Dan ini kan webinarnya cuma 1 jam ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Nah, kalau untuk ekspektasinya bisa langsung semuanya bisa, saya pikir kayaknya impossible ya. Nah, sangat tidak mungkin. Tapi saya coba untuk mereview, bukan mereview, saya kasih guideline bagaimana memulainya. Nah, itu file-file yang untuk latihan di rumah sudah saya share ke admin, nanti admin akan share ke semua untuk dimulai exercise-nya. Karena saya juga belum tahu apakah semua peserta ini sudah menginstal software-nya atau belum. Karena kalau belum menginstal, tapi keinginannya itu sangat besar, mulailah menginstal dulu sebelum memulai BIM ya. Nah, kalau sudah sukses installnya, baru kita bisa semangat untuk workshop yang ketiga, webinar ketiga. Nah, webinar ketiga mungkin nanti insya Allah kita bisa lebih advance ya. Jadi kita fokus di BIM-nya sendiri. Nah, lebih fokus. Tapi janji harus terinstall dulu. Karena dulu di webinar pertama, kita berharap software-software yang sudah kita share dulu untuk peserta pertama sudah terinstall. Tapi sepertinya banyak yang belum terinstall. Tapi kita coba untuk di webinar kedua, kita encourage lagi peserta-pesertanya untuk lebih semangat. Ya, saya juga melihat ya peserta-pesertanya juga cukup bervariasi ya. Oke. Nah, jadi seperti webinar kedua, yang pertama ini referensi kita. Ya, tidak jauh-jauh dari sini. Untuk yang desain ya, untuk desain. Nah, ini tadi saya baru update pesertanya. Itu kalau dari profesinya didominasi masih dari pegawai swasta. Dominan dari konsultan-konsultan ya. Terus kalau dari pengalaman software strukturnya masih didominasi pemula ya. Mungkin mahasiswa atau fresh graduate ya. Dan juga untuk pengalaman BM-nya juga belum tidak lebih dari 10% yang pernah memulainya. Nah, saya juga nggak tahu apakah sudah memulai di yang mana, apakah sudah memulai di Revit-nya atau sudah di Navisworks-nya. Tapi setidaknya sudah memulainya. Jadi levelnya level menengah. Nah, ini sebelum kita memulai ya, saya jelaskan sedikit alur kerja ya, alur kerja kita. Karena judulnya ini kan beton bertulang ya. Ya, beton bertulang. Beda lagi kalau misalnya BIM untuk yang steel structure. Nah, steel structure juga nggak terlalu banyak beda, cuman endingnya itu ada di steel fabrication-nya. Steel fabrication itu kita biasanya pakai Tekla atau Advanced Steel. Tapi kalau untuk beton bertulang ini nggak jauh-jauh dari sini, ya. Nanti pemodelan yang saya buat itu tuh tidak terlalu complicated ya, sederhana saja. Ya, bangunan 4 lantai, simple ya, tidak perlu rumit-rumit. Nah, ini flow-nya ya,
mungkin untuk yang sudah memahami, saya jelaskan sedikit untuk pemula ya, untuk pemula. Jadi sebelum memulai itu, ya, sebelum memulai dalam mendesain bangunan, hal yang paling penting itu adalah survei elevasinya. Nah, itu paling penting, survei elevasi. Karena dari elevasi itu yang akan menentukan posisi level BIM kita, posisi level bangunan kita. Nah, itu kita bisa nanti kita bisa menggunakan software manual aja, AutoCAD ya, atau pakai ArcGIS atau apa, itu untuk yang level-level advance lah. Tapi yang paling penting adalah ketika survei di lapangan itu, kita harus tahu ground level itu ada di mana. Itu catatan paling penting, karena banyak ya kasus-kasus di project ini, itu di gambar tertulis ada ground level, tapi existingnya tak sama. Ketika existing tak sama, ya existing level tak sama, di gambar berbeda, jadi masalah. Kadang-kadang yang digambar itu di bawah ground level, akhirnya apa? Bangunannya tenggelam. Nah, karena terlalu mengacu pada gambar, tapi tidak pernah memeriksa di level existing. Nah, itu banyak kasus di situ. Terutama waktu di proyek saya di sini juga banyak. Kita juga sedang proyek. Oke, setelah melakukan survei ya, untuk konsultan-konsultan atau untuk dinas-dinas ya, dinas-dinas PU. Di sini juga saya lihat ada beberapa peserta dari dinas PU. Nah, itu kita coba simulasikan. Ini sebenarnya SketchUp ini, ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin sudah sering ya familiar dengan menggunakan SketchUp. Ya. Kalau belum, coba di-download. Ini sangat simple ya SketchUp ini. SketchUp ini dulu kita mulainya waktu di 2006 ya. 2006 waktu di UNOPS dulu. Ya, almarhum Romi itu dia memperkenalkan sama Bang Mirza. Nah, itu generasi itu udah hampir berapa tahun ya, 15 tahun itu. Sangat simple sama praktis dan applicable. Nah, bisa dimulai dari SketchUp. Nah, kenapa? Di SketchUp itu ada namanya scene ya yang bisa membuat construction stage. Walaupun sangat sederhana, tapi dari sederhana itu bisa membentuk mindset kita untuk masuk ke actual BIM-nya. Nah, jadi ketika awal memulai ya kita buat dulu sketch-nya dan juga GA drawing. GA drawing itu general arrangement. Nah, general arrangement. Nah, itu adalah hal yang paling utama ketika memulai proyek. Jangan langsung drawing, tapi GA drawing dulu. Nah, dari GA drawing itu barulah kita mulai mendesainnya. Itulah siklusnya. Desainnya menggunakan software ya. Mau manual sepertinya nggak mungkin ya. Karena itu adalah finite element. Jadi menggunakan software seperti SAP, ETABS ya, atau StarPro segala macam. Dan juga fondasi. Nah, fondasi juga sangat penting sekali. Nah, nanti ini bisa di-share ke peserta bagaimana memahami metode kerjanya. Nah, udah selesai di desain strukturnya, baru kita masuk ke Revit-nya. Nah, kalau saya familiarnya di Revit untuk untuk sebelum masuk ke Navis. Jadi ada jenjangnya sebelum masuk ke actualnya Navis atau Synchro, ya, karena itu bukan 3D lagi, ya, itu beda level ya. Navis Work atau dan Synchro itu levelnya sudah super advance, ya, levelnya sudah menyentuh di 4D namanya. Nah, ada juga yang bilang 5D, ada juga bilang sampai 6D. Nah, tapi kalau menurut saya cukuplah sampai 4D aja. Nah, tinggi-tinggi kali D-nya nanti pun pening kepala. Ya. Nah, jadi kalau sudah advance-nya di Revit, masuk ke Synchro dan Navis, itu insya Allah itu tidak terlalu rumit.
ya, karena polanya itu sudah dibentuk di SketchUp, ya. Kalau kita memahami pola kerja di SketchUp, itu tidak jauh beda dengan Navis atau Synchro. Bedanya itu di apa? Di Project Management Integration aja bedanya. Nah, setelah itu apa? Finalnya, karena judul kita tuh beton bertulang, ya, itu ujung-ujungnya adalah MTO dari bar bending schedule. Nggak jauh-jauh dari situ, bar bending schedule dan juga detail drawing, ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan setelah kita desain strukturnya, maka akan kita ekstrak drawingnya langsung. Apa benefitnya? Maka penggunaan manpower dari drafter akan jauh berkurang. Bukan kita menghilangkan manpower drafter, ya, tapi drafter bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan BIM ini. Jadi drafternya itu harus di upgrade. Tidak ada maksud ya auto generation, jadi dia drawing itu auto generate, langsung otomatis, langsung terbentuk semua ya. Bayangkan saja, biasanya pekerjaan yang paling berat itu oleh drafter itu adalah bar bending. Itu paling berat itu sama drafter. Biasanya sampai 2 minggu, 3 minggu baru selesai. Nah, dengan software ini dalam 5 menit selesai. Bayangkan aja, dalam 5 menit selesai semua, yang 2 minggu itu hilang. Itu sangat efektif sekali. Nah, tapi jangan sampai dengan penggunaan ini manpower drafternya dihilangkan, tapi drafternya yang harus di-upgrade. Begitu filosofinya. Nah, dan terakhir ya, dalam siklus ini ada yang namanya master schedule ya. Jadi ada project management schedule. Nah, ini saling terintegrasi dari front and end. Jadi ada kita menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan Primavera, Enterprise ya, biasanya Enterprise Primavera, dan juga project Microsoft Project. Nah, tapi lebih nyaman sih kalau menurut saya pakai Primavera. Kenapa? Nanti ke depannya itu sangat bermanfaat di kontraktor, di perusahaan-perusahaan yang multinasional. Nanti akan terlihat. Nanti saya tunjukkan matriksnya. Nah, ini marketplace-nya. Nah, bagi yang sedang cari kerja atau sedang kerja ya, sedang kerja dan mau upgrade level ya di perusahaan-perusahaan yang multinasional atau di luar negeri. Nah, sebelum nge-apply kita harus tahu tuh background perusahaannya itu seperti apa. Nah, harus tahu. Dan juga harus match dengan CV kita. Kalau nggak match, agak susah mereka mau menerimanya. Kenapa? Karena harus ada di training kan lagi. Nah, ya, contohnya untuk kalau kita nge-play ke Shimizu, ya, itu kemarin saya lihat ada peserta dari Shimizu. Ada peserta dari Shimizu, mungkin dari BCK ya. Nah, Shimizu itu dia sangat dekat dengan software-software dari Amerika. Nah, jadi harus pelajarinya ya software-software dari CSI. Nah, CSI itu sebuah keharusan, atau dari Rekin. Nah, Rekin itu dari Amerika juga. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan konsultan Indonesia juga ya, IPC seperti Tripatra, ya Bita, itu mereka menggunakan CSI. Jadi kalau kita familiar dengan software ini, kita confidence untuk meng-apply di posisi di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu satu. Yang kedua, ini ada namanya Bentley, ya Bentley. Bentley ini cukup familiar dan bahkan sangat familiar di dunia oil and gas. Jadi kalau kita mau masuk di Chevron ya, atau di Qatar Petroleum, atau di mana di British Petroleum. Nah, yang dipakai ini ya software-software Bentley. Ya, jangan sampai
kita kemampuan kita di CSI, tapi nge-apply-nya di perusahaan-perusahaan yang menggunakan Bentley. Nggak akan mereka terima. Kecuali kita garap semua nih software sendiri. Kita pelajari semua, kita masukkan dalam CV, jadilah tuh. Nah, tapi itu sangat apa ya? Sangat berat proses belajarnya. Nah, harus otodidaknya harus fokus. Nah, kalau mau masuk oil and gas, fokusnya di Bentley. Full, terutama di SACS versi di SACS. Itu khusus di offshore. Karena kita akan belajar masalah fatigue analysis segala macam. Di situ. Nah, untuk yang BIM, ya, ini konsentrasinya cukup di Autodesk. Nah, cukup. Nah, jangan terlalu melebar kemana-mana. Kecuali mau mengintegrasikan BIM-nya di Bentley. Bentley ada juga BIM yang namanya Synchro atau Workstation. Nah, kalau di Autodesk, dia dari A sampai Z itu terintegrasi semua. Dia mulainya dari Revit, ya, bukan, mulainya dari robot dulu. Atau dari Revit, itu sama aja. Robot itu software strukturnya, Revit itu software BIM-nya. Nah, dari BIM itu masuk ke Navis Management. Nah, setelah itu masuk ke fabrikasi. Nah, ini kebanyakan dari kontraktor-kontraktor yang bersama dengan CSI juga. Karena ini CSI dengan Autodesk itu saling support. Ini yang kalau ada yang kerja di Shimizu mungkin tahu. Karena penggunaan Autodesk di Shimizu ini sangat strong ya, sangat strong. Dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang dari Eropa, seperti Andritz, Valmet, ya, mereka fokusnya di 3D BIM Navisworks. Dan juga nanti outputnya pakai bisa Advanced Steel atau pakai Tekla. Nah, ini memang hanya pengenalan saja yang saya berikan dan pengalaman-pengalaman waktu saya kerja. Jadi apa-apa saja yang mereka butuhkan. Nah, jadi kalau kita ingin bekerja di EPC consultant atau EPC kontraktor atau langsung dengan end user, kita harus tahu requirement-nya mereka itu apa. Kalau kita tak paham dengan requirement mereka, agak susah mereka juga menerima kita di perusahaan mereka. Ada lagi namanya Trimble. Nah, Trimble ini tulis SketchUp. Tapi uniknya Trimble ini, ya, dia sangat dekat dengan Tekla. Tekla ini adalah software steel fabrication-nya, software yang sangat familiar dibanding dengan Advanced Steel. Tapi ternyata dia di bawah umbrella-nya Trimble, SketchUp. Nah, ini sebenarnya sangat simpel ya SketchUp. Bang Mirza mungkin nanti akan kasih training kita ya, Bang Mirza, untuk SketchUp. Nah, yang ketiga, yang berapa nih? Nomor 5 ya. Yang terakhir ini 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5, yang paling familiar sekarang ini, yang paling digandrung itu Midas. Nah, Midas ini dia spesialis di jembatan. Ya, jembatan, terowongan, ya, fondasi, apalagi, yes, ya jembatan dan terowongan dan bangunan juga, bangunan. Dan ini produk asli dari Korea, produk asli Korea. Kalau yang lainnya CSI itu Amerika, Bentley itu Amerika, Trimble itu Amerika, Midas ini Korea. Nah, Korea, kalau Autodesk juga Amerika. Jadi kalau mau masuk misalnya Hyundai, nah ini sekarang Hyundai ini lagi megang project di Tuban. Nah, project Tuban satu lagi project di IKPT di Kalimantan Selatan, Pertamina. Nah, dia lagi megang semua tuh. Nah, Hyundai itu pakai Midas. Nah, EPC-nya pakai Midas. Jadi kalau kita confidence mau dengan Midas kita, apply lah ke Hyundai. Insya Allah itu diterima. Nah, gitu. Nah, yang terakhir itu adalah produk-produk dari Eropa seperti Bluebird, CSI, Erisa. Ini
software-softwarenya yang super complicated ya. Super complicated itu nantilah kalau ada waktu bisa kita bahas. Cuman itu nggak terlalu penting. Nah, tapi kalau kita bekerja di perusahaan yang seperti sekarang saya nih ya, produk-produknya ini menggunakan produk dari Eropa, misalnya Valmet, terus Andritz, Ion Exchange, apalagi banyak ya produk-produk dari mereka, RSE, seingat saya gitu. Jadi kalau kita tidak familiar dengan software mereka, kita sendiri yang bingung. Tapi sedikit boleh belajar, nggak perlu terlalu dalam. Karena apa? Terlalu menghabiskan waktu mempelajari software mereka. Yang saya rasakan ya, yang saya rasakan terlalu menghabiskan waktu. Tapi harus belajar juga untuk apa? Untuk scale up saja, untuk upgrading skill saja. Nah, ini keunggulan software yang masing-masing ini bisa saya buat matriks. Ya, mungkin ini menjadi terlalu lama ya matriksnya. Nanti bisa baca sendiri ya. Keunggulan setiap software, strukturnya apa, nanti bisa dibaca sendiri. Dan juga keunggulan setiap software BIM. Nah, ini ada juga, ini udah saya buatin lebih detail. Semoga ini bisa dipahami oleh para peserta. Nah, keunggulan-keunggulannya. Nah, mungkin ini agak sedikit panjang pembahasannya. Mengapa harus belajar BIM? Nah, kenapa? Karena selama ini antara construction stage dengan schedule dan juga dengan komponen pekerjaannya itu tidak sinkron. Biasanya gitu di lapangan. Tapi dengan BIM ini semuanya terintegrasi dengan rapi. Makanya ya, tahun 2025 sampai 2023 itu, 2030 itu perusahaan-perusahaan EPC multinasional itu tidak akan menggunakan lagi manual drafting. Nah, ini mungkin ada peserta di sini drafting atau bawahannya drafting ya. Nah, diingatkan, kalau masih pakai AutoCAD manual, itu tidak akan pernah di-hire lagi. Nah, ini warning nih. Ini saya dapat masukan dari top manajemen. Nah, jadi kalau masih menggunakan manual, tak akan diterima sebagai drafter. Tapi kalau dia ada advantage-nya di bagian BIM minimal di Revit ya, minimal di Revit itu akan uh, sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena itu akan sangat membantu mengeluarkan otomatis MTO. MTO-nya itu apa? Material take off atau RAB lah kalau kalau di kita itu istilahnya RAB. Sebenarnya bukan RAB ya. Tapi ini material take off itu adalah kuantiti aktualnya dari material. Kalau RAB kan dia ada faktor-faktor lainnya ya, ada faktor pekerja, ada faktor coefficient segala macam. Kalau ini MTO pure dia material yang perlu kita butuhkan. Ada juga clash detection-nya. Jadi ya, kalau kita kerja sebagai struktur, maka fokus kita di bagian struktur. Nggak mungkin lari dari struktur. Tapi kan sebuah bangunan atau sebuah mill itu, sebuah plan, tidak hanya struktur saja. Tapi ada juga mekanikal, ada elektrikal, ada instrumen. Dan mereka membuat masing-masing komponennya. Nah, apa dasar mereka mengerjakannya? GE drawing tadi. GE drawing yang dibuat oleh orang sipil, itulah yang kita berikan ke masing-masing disiplin ilmu. Nah, mereka mulai mengerjakan yang masing-masing. Nah, ketika mereka membuatnya dan secara paralel ya, nggak bisa. Karena kalau IPC ini tidak boleh bekerja secara uh, series, tapi harus secara paralel semua. Nah, karena dia kerja paralel semua, maka akan terjadi tumpang tindih. Di mana kalau struktur kita misalnya kita buat balok atau kolom,
Oh, tiba-tiba nongol di situ ada pipa ya dari tim piping gimana. Nah, itulah gunanya clash detection dari Navisworks. Nah, jadi sebelum kita mengeksekusi, maka clash detection itu akan sangat menentukan masa depan EPC project. Ya, juga saya jelaskan tadi bahwa dia dimulai tahun 2030 itu manual drafting itu sudah tidak berlaku lagi di dunia konstruksi yang levelnya multinasional. Tapi kalau untuk yang di bawah mungkin ya, untuk yang konsultan-konsultan biasa, untuk proyek-proyek Pemda, nggak masalah lah. Tapi kalau untuk yang high level itu sepertinya sudah ditinggalkan. Ya, selebihnya animasi 3D ya, untuk construction stage itu sangat bermanfaat. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini saya copy dari webinar pertama. Bagi yang belum pernah, ya, bagi yang belum pernah, mungkin ini bisa menjadi referensi utama ketika memulai desainnya, ya, memulai desain. Nah, ini mulai. Nah, pertanyaan saya satu, ada nggak yang belum menginstal software ETABS atau StatPro atau Robot Structural Analysis? Apakah sudah semuanya atau ada yang belum? Yang belum, tolong speak up atau tunjuk tangan. Karena kalau banyak yang belum, untuk memulainya ini, ya, untuk memulainya ini itu butuh waktu ya, untuk memodelingkan segala macam. Ya. Tadi sebelum seminar saya sudah share ke admin untuk membagi file-file original ke semua peserta. Udah tadi, Mil? Sudah Udah ya? dibagi ke WA group tadi, Pak. Oke, oke. Ya. Jadi yang ini pemodelannya saya pakai ETABS ya, biar lebih simple. Ada yang udah pakai SAP ya? Ada yang SAP saya nggak buat modelnya pula. Mau maaf ya. Nah, gimana? Saya kasih 1 menit. Gimana? Atau saya running sendiri, nanti saya jelaskan. Ada yang Ya, mau kasih usulan? di running aja mungkin, di running nanti bikin semacam tutorial video pendek nanti di-share pada saat setelah selesai webinar. Karena kalau nunggu install kayak lama Pak Fir. Oke, ini saya jelaskan sedikit ya. Model sederhananya adalah ini adalah gedung 4 lantai ya. Saya buat indikasi warna seperti ini. Ini warna ini auto generate by ETABS. Jadi kita bisa buat custom color di ETABS-nya atau di software-software lainnya juga bisa. Di StatPro bisa, di Robot Structural Analysis bisa, di SAP 2000 juga bisa. Nah, ya ini untuk memudahkan kita mengindikasikan kalau ini balok ukurannya apa, kolom ukurannya apa. Dan juga ini saya kasih notasi ya, auto generate juga dari softwarenya. Nah, ini ukurannya. Jadi karena ini hanya simple saja, simple practice saja. Jadi ukurannya 8 kali 8 ya. Tingginya itu nggak lebih dari 20 meter. Jadi floor to floor-nya itu cuma 4 meter, nggak lebih. Dan nanti bisa di exercise di rumah ya, model seperti ini. Kalau belum pernah dicoba. Oke, jadi ya kalau saya merefer dari jalur yang ini tadi saya jelaskan apa ini namanya, standar dasar pemodelan ya, standar dasar pemodelan. Ya ini saya kasih contoh ya, misal ya, yang dulu udah pernah saya jelaskan, misal kebutuhan tebal balok berapa. Nah, di sini jelaskan adalah kalau untuk simple support itu L/16. Kalau L/16 itu masih mencukupi. Untuk B1, B2 itu masih oke.
Dan juga untuk kolom. Nah, kolom itu apa yang menentukan adalah slenderness-nya. Slenderness itu adalah kelangsingannya. Nah, apakah dia masuk kategori kolom pendek atau kolom panjang. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Karena apa? Karena nanti akan efeknya di bagian driftnya. Nah, kita harus tahu tuh kategorinya apa. Dan juga ketebalan lantai. Nah, ketebalan lantai juga ada di kategori yang sudah di summary sebelumnya. Jadi itu cukup. Nah, jadi sebelum kita membuat pemodelan, ya seperti yang di sini, ini kan udah kita buat model nih. Nah, pemodelan yang kita buat ini ukurannya harus kita double check. Jangan langsung mentah-mentah dikerjakan aja. Misal keinginan kita tuh seperti ini. Jadi mendesain itu bukan karena keinginan. Nah, tapi mendesain itu harus sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar, keinginan kita juga nggak akan bisa terpenuhi. Gitu. Ya, kecuali nanti kalau mau keinginannya seperti ini, misalnya baloknya melengkung, misalnya, boleh nggak masalah. Cuman metodenya beda. Bisa pakai pre-stress, ya, bisa pakai precast segala macam. Cuman metodenya beda. Ini kan kita mengerjakan yang gedung yang konvensional aja dulu. Nah, oke, jadi sebelum kita memulainya, kita cek dulu pemodelan kita sudah sesuai standar atau tidak. Kalau tidak sesuai standar, harus direvisi. Selanjutnya, pembebanan. Nah, tadi tadi di dalam ini juga saya masukkan ya, pembebanan itu seperti apa. Nah, ini detailnya. Jadi ada beban matinya, beban hidupnya, beban anginnya, beban gempanya. Nah, ini kita periksa kriterianya apa. Misalnya untuk office. Nah, beban office itu apa? Nah, misal beban office itu 2,4 kilonewton. Ya. Kalau penggunaan komputer itu sampai 5 kilonewton per meter persegi. Jadi komponen pembebanannya juga variatif. Jadi tidak mengikuti maunya atasan. Ya udahlah, misalnya atasan ya udah letakkan aja itu pukul rata 5 kilonewton semua. Ya boleh aja. Nah, jadi kan misalnya 5 kilonewton semua pukul rata untuk kebutuhan office, nggak masalah. Nah, nggak masalah karena dia sudah melebihi dari limit. Kecuali dia di bawah limit. Nah, kalau dia di bawah limit, misalnya ini penggunaan untuk HVAC AC. AC itu minimal 12 kilonewton atau sekitar 1,2 ton per meter persegi. Nggak bisa kita pukul rata pakai 5 kilonewton. Jadi, atau transformer. Nah, transformer itu bisa sampai 2 ton, 3 ton itu. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Tergantung sekali kebutuhannya. Nah, ini juga sekarang ini beban gempanya harus apa ya? Harus merefer code yang terbaru. Nah, di webinar pertama sudah ada disinggung juga. Ini bisa dibuka di linknya rsa.ciptakarya.pu.go.id. Jadi nggak perlu terlalu banyak membuka-buka apa ya, code 1726 2019 yang terbaru ya. Untuk yang pemula ya, untuk yang pemula atau yang mau memulai desain awal-awal, memang seharusnya belajar ya code-nya. Tapi kalau mendesak sekali, harus cepat, buka aja lah nih websitenya. Nah, buka aja websitenya ini, tinggal ketik rsa.ciptakarya.pu.go.id. Udah. Nah, setelah itu masukkan contoh ini. Coba. Kalau ada yang mau coba, buka. Stop share dulu. Oke, udah kelihatan ya websitenya RSA Ciptakarya pu.go.id ya, udah ya. Nah, ini cari aja nama kota misalnya. Nama kota. Nah,
Kita cari misalnya Jakarta atau Bandung. Misalnya. Tampilkan. Ya, dapat. Kita tinggal milih kira-kira kondisi tanah di lokasi bangunannya apa. Misal tanah sedang atau tanah lunak, misalnya tanah sedang misalnya. Nah, langsung nih respon spektralnya ada. Yang kita pakai apa? Nah, yang kita pakai itu ini aja. SS, SI, ya ini kita pakai. Nah, PGA itu yang kita pakai. Itu apa mau kita itu yang ini input-input yang untuk di software nanti. Nah, selanjutnya apa? Beban angin. Nah, beban angin itu kita di kategori ini di HBL 2122002. Nah, ini udah tertulis di sini. Ya, di matriks ini semuanya sudah ada. Penjelasan detailnya ada di sini. Nah, jadi Indonesia itu masuk kriteria 1. Kecepatan angin ultimate-nya itu di 40 meter per second atau sekitar 100 mph. Ya, sekitar 100 mph, mil per hours. Nah, ini data-datanya. Nah, selanjutnya apa? Kombinasi beban. Nah, kombinasi bebannya untungnya kalau kita nggak mau capek mikirinnya, di ketiga software ini maunya ETABS, mau StatPro atau mau RSE, dia itu ada auto generate untuk load combination. Nah, tapi kalau ETABS sampai sekarang belum terupgrade secara standarnya karena kan harus ada dua konsep, ada allowable stress design ASD atau load resistant factor design itu ARFD. Harus ada dua. Nah, ITABS ini sampai sekarang masih mengadopsi ARFD saja. Sedangkan ASD ini kita butuhkan untuk defleksi. Kalau StatPro dengan RSE sudah mengadopsi keduanya. Jadi ini lebih simpel. Oke, ini sebelum kita masuk bar bending, kita simulasikan aja. Saya buka ITABS. Kelihatan ya? Nah, ini simpel saja yang saya berikan, nggak terlalu kompleks-kompleks sekali. Hal yang terpenting apa? Bebannya dulu. Saya anggap dulu. Untuk yang seismik tadi ya. Nah, ini tadi pakai, kalau ini yang saya masukkan ini datanya yang di Jakarta tadi, bukan di Bandung. Nah, ini yang SS tadi, inilah dia, 078. S1 ini 038. Long periodnya bisa 8, bisa 20, nggak apa-apa, tapi standarnya 8. Nah, ini set classesnya nanti FE dan FF-nya, FE-nya ini auto generated. Ini kalau mau belajar lebih detail bisa buka SNI-nya, ya ada di situ bagaimana menghitung FE. Tapi kalau mau sekarang dibahas terlalu lama nanti. Nah, ini lagi ada. Ini harus sumbu X-nya saja. Nah, jangan semuanya diklik. Kalau semuanya diklik nanti arah gayanya tuh kacau. Harus satu-satu. Nah, ini kalau misalnya gedung bertingkat, ya, ini response modification R. Nah, R ini nggak bisa kita dapatkan dari website tadi. R itu adanya di SCE 716. Dan ini udah ditulis ada di sini nilai R-nya. Jadi kalau mau melihat lebih detail,
Di sini bisa dilihat dari seismic coefficient. Di sini seismic coefficient for building. Nah, ini ada di ISCE table 15. Nah, ini director code-code ISCE ini sudah pernah di-share melalui Google Drive. Nanti akan di-share lagi untuk para peserta. Semua code-code SNI, ISCE ya, itu akan kita share ulang lagi bagi peserta yang belum pernah mendapatkannya. Nah, selanjutnya apa lagi? Misal bebenanginnya. Nah, ya kayak tadi. Simpel saja. Nah, kita tinggal masukkan aja ini beban anginnya. Nah, berapa misalnya 80 atau 50. Yang penting dia 40 meter per second itu sampai kurang lebih 90 lah, 90 mph. Nah, koefisien-koefisien lainnya biarkan saja. Ini jangan terlalu diutak-atik. Kalau mau lebih detail, mau tahunya kita lihat code. Nah, ISCE 716. Ini direction-nya. Nah, 0 direction. 0 degree. Kita asumsikan dari X. Gitu. Kalau mau yang arah satunya lagi, kita ganti degree-nya menjadi 90. Jadi ada dua arah X dan arah Y. Gitu. Simple sebenarnya. Nah, untuk yang combo, nah ini udah saya generate combonya. Nah, bagaimana cara membuat combonya sebenarnya? Sangat mudah sekali. Add default design combo. Nah, pilih yang concrete frame design. Dia auto generate, tapi saya ingatkan untuk yang ETABS ini dia hanya mengeluarkan RFD saja. Untuk yang ESD harus dibuat manual. Beda dengan ETABS sama. Nah, sudah selesai. Setelah itu apa? Jangan lupa buat diafragmanya. Ya, masing-masing lantai ini harus diikat. Jangan tidak diikat, walaupun secara logik ini nggak akan kemana-mana, tapi logikanya itu harus diperkuat dengan diafragma. Jadi dianggap setiap lantai itu ada diafragmanya yang berfungsi sebagai rigid body. Istilahnya itu rigid body. Gimana saya menjelaskannya rigid body itu? Jadi bentuk, jadi setiap lantai itu dianggap lammes, ya, satu lammas. Jadi kalau bergerak semua, kalau ke kanan semua, kalau ke kiri semua. Itu yang dinamakan rigid body, yang diasumsikan sebagai lammes. Nah, kalau kita belajar static equivalent untuk gempa, paham lah itu. Saya nggak mau bahas itu terlalu banyak nanti. Ya, kita kasih diafragma. Diafragmanya gimana? Nah, jangan lupa dibuat di sini. Diafragma itu define diafragma. Nah, di-add dulu diafragma. Sudah selesai diafragmanya. Ya. Soalnya hilang ya. Aduh. Sudah unmute. Pak Firdaus, suaranya termute itu. Udah. Udah. Oke. Ulang lagi, Pak. Oke. Iya, Pak, sudah. Dari menit ke berapa? Kira-kira Udah lama? 1 menit belakang. 1 menit ke belakang. Oke.
Saya mulai Sekitar 1 menit, Pak. Oke, saya ulangi dari diafragma tadi ya. Saya ulangi dari diafragma. Jadi diafragma ini untuk setiap lantai bangunan itu adalah compulsory sifatnya, sangat penting ya, atau dinamakan wajib. Nah, ini representasi dari rigid body. Rigid body itu kalau kita belajar static equivalent di gempa itu namanya landmass. Ya, istilahnya apa? Dengan kata lain, setiap lantai itu harus bergerak bersama-sama. Nah, jangan sampai ada satu komponen gedung itu kolom bergerak atau memuntir sendiri dia. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan itu, dia ada sesuatu yang terpuntir. Kalau udah terpuntir satu, yang lainnya tidak terpuntir, nah berarti ada something wrong nih dengan desainnya. Makanya dibuat sebagai rigid body. Nah, bagaimana membuat rigid body-nya? Yaitu dengan diafragma. Nah, metodenya tadi apa? Kita buat dulu diafragmanya. 1, 2, 3, 4 dengan add new diafragma. Oke. Setelah itu, kita select lantainya. Kita pilih frame, join, diafragma. Pilih yang mana nomor diafragma tadi, 4. Setelah itu, apply. Jadi itu diafragma. Simple ya. Nah, sama halnya seperti start flow tadi. Nah, saya buka start flow-nya sekarang. Nah, ini start flow ini. Tampilannya berbeda. Tapi lebih, kalau menurut saya sih lebih kayak sedikit powerful lah. Tapi semua software itu sama, tergantung style kita aja kerja itu seperti apa. Kalau usah terlalu apa-apa dulu. Nah, ini sama seperti di start flow itu ada namanya rigid body juga. Nah, di sini. Jadi ini metode pemilihannya berbeda, tapi konsepnya sama. Diafragma 1, diafragma 2, diafragma 3, diafragma 4. Ya, saya nggak mau bahas ini lebih detail ya. Nanti takut nggak terkejar BIM kita. Nah, udahlah ya. Nanti banyak kali nggak selesai nih. Gimana tadi? Pak Fir mau mengingatkan udah jam 5:30 lewat ini. Oke lah. Saya masuk langsung ke fabrikasi ya. Masuk ke fabrikasi. Ini udah selesai model kita di run dulu. 1 menit saya ambil charger dulu ya. Ini dari sambil ngerunning, saya ngambil charger. Oke ya. Ini kenapa belum selesai ngerunning? Jadi kalau kita terlalu banyak masukkan combo, dia akan mengejar
running setiap combo. Ini resikonya. Jadi kalau untuk awal-awal jangan terlalu banyak combo. Dia akan running setiap combo dan itu akan wasting time sekali. Oke, saya setelah kita running, jangan lupa ini kita generate concrete frame design. Ya, concrete frame design ini kita klik. Oke, nggak apa-apa. Ini karena terlalu banyak combo. Nanti kombonya di filter lagi yang mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Oke, udah selesai ya. Kita save dulu. Nah, ini udah selesai runningnya. Kita save filenya. Ya, kadang-kadang kalau mau kita buat bar bending ini harus di close, tapi pengalaman saya ini harus di close dulu, nanti baru kita buka bar bendingnya. Close. Nah, ini CSI Detail 18. Ya, Bapak-bapak juga harus install ini. CSI Detail 18. Linknya seingat saya sudah pernah dikirim ya. Nah, bukanya ini tracknya. Ini karena efek dari crackingnya. Klik kanan, Save as Administration. Jadi, Run as Administration. Jadi harus di-run betul-betul sebagai administrator. Karena kalau dia dibuka bukan dari administrator, kadang-kadang nggak running well dia. Nah, kita buka, kita cari di mana filenya tadi. Ini dia. Ya. New detailing, open EDB, open start etaps ya, etaps. Nah, ini file etapsnya, open. Memang kalau mikirin waktu nggak cukup ya, Pak Julian. Kalau sejam ini membuka softwarenya pun lambat. Itulah dia makanya. Makanya ini hanya belum pengantar lagi, ya nanti. Nah, belum lagi kita mulai di BIM ya, Revit. Nah, itu lebih berat lagi. Kalau kita komputer kita itu RAM-nya 32 ya, iCore 7, nah itu powerful lah, bisa lebih cepat. Kalau spek komputer saya ini nggak terlalu ya, dia RAM-nya tuh nggak lebih dari berapa kemarin? 12 cuma, RAM-nya 12 atau 16. 12, prosesornya masih i3, iCore 3. Jadi menginstal sebanyak software untuk webinar ini betul-betul menghabiskan apa ya, fan-nya itu jadi terlalu kencang deh. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau belajarnya jangan terlalu semangat menginstal semua, Pak. Harus satu-satu. Nah, karena apa? Kemampuan komputernya juga harus disesuaikan. Semua diinstal tapi kalau semua diinstal, memorinya bisa jadi sangat lambat sekali. Dan terbukti dengan komputer saya sangat lambat sekali jadinya. Ini butuh 1-2 menit untuk bukanya aja. Nah, kalau untuk yang etaps, untuk yang Start Pro kayaknya bisa lebih cepat dibandingkan ini. Ini ya, saya buka aja langsung ini contoh ya. Ini tadi dengan konsep yang sama ya.
konsep yang sama. Nah, saya buka di Advanced Concrete. Oh, ini harus di run dulu. Ya, di run dulu. Ini sambil running ini, sekitar running sana. Kenapa nih? Ya. Ini aja dulu lah. Ya, kita selesaikan dulu yang satu ini. Kalau Sapro mungkin bisa nyusul kalau ada waktu. Nah, ini warningnya cuma 3. Pier, spandrel, design strip. Pier and spandrel ini untuk shear wall. Kita tidak menggunakan shear wall, jadi dia tidak mengeluarkan output shear wall. Sedangkan warning ketiga ini adalah design strip. Design strip ini untuk slab. Ya, di pemodelan yang sudah saya buat itu ada slabnya, tapi saya belum membuat stripnya. Nah, karena apa? Nanti jadi semakin lama lagi. Semakin lama. Nanti kalau desain strip kita buat, durasi runningnya jadi jauh lebih lama. Jadi saya mengeluarkan untuk framingnya saja, frame, balok, sama kolom. Ya, sedangkan lantai belum dibuat secara lebih detail. Oke, saya okekan. Oke, ini ada lantai 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sebelum diokekan, cek dulu. Ya, ini referensinya nanti Bapak cek-cek lagi ya di rumah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini rebarnya yang mau dipakai yang mana. Karena ini tergantung dari kebutuhan kita ya. Nah, nanti dicek lagi, ini customnya. Maunya rebarnya yang sama saja atau berbeda-beda. Tergantung kemauan kita. Ini karena mengejar waktu saya okekan aja. Ya, jadi auto generate. Oke. Nah, ini adalah slab. Slab itu nggak ada rebarnya. Kenapa? Karena stripnya belum dibuat. Nah, kalau stripnya dibuat, rebarnya akan kelihatan. Gimana dengan beamnya? Beamnya ini. Kita lihat dari layoutnya dulu. Ya, layout di lantai pertama. Nah, ini kita udah ada layoutnya. Nah, nanti ini bisa diekstrak ke AutoCAD semua ya. Nah, bayangkan aja, ini semua drawing bisa diekstrak ke AutoCAD, jadi tinggal menambahkan template-nya saja. Udah selesai urusan. Nah, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, terus ini MTO-nya. Adalah kebutuhan total rebarnya. Nih, dalam arrangementnya. Udah ada semua, berapa totalnya. Ya, di elevasi. Nah, ini stirrupnya, ini longitudinal rebarnya. Ya, ini beam ID-nya sudah ada. Nah, ini totalnya kita butuh itu sekitar ini untuk konkretnya saja. Ini total volume, schedule, dan ini adalah rebar quantity-nya. Nah, bagaimana dengan elevasinya? Nah, detailnya sudah ada. Seperti ini. Nah, sectionnya ada. Ini ini misalnya lantai 4 nih. Nah, ini ada beam-nya. Beam dengan kode 4CB1. Ada elevasi, ada section, ada rebar, ada quantity-nya, ada 3D case-nya. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan Mas Julian? Kelihatan jelas Kelihatan, kan? jelas sekali. Nah, jelas kan? Jadi ini sangat membantu bagi bagi owner ya. Jadi kalau membuat visualisasi tinggal ini aja di capture. Gampang sekali.
Ini bukan untuk mengurangi pekerjaan drafter, tapi membantu sebenarnya. Membantu. Jadi drafter juga harus di-improve lah skillnya. Nah, sama semua. Oke. Ini lantai 4, 3, 2, 1, tipikal. Bagaimana dengan kolom? Kolom juga. Ya. Ini auto generate ya Pak Fir ya? Auto generate ya? Auto generate langsung jadi semua. Luar biasa, Nah, luar biasa. ini kolomnya. Ya. Ini kolom. Ini section-sectionnya. Nah, ini ada build quantity-nya. Keluar semua ya? Keluar semua. Ada rebar cage-nya. Nah, nih. Di mana dia motongnya kelihatan. Splicing-nya kelihatan di mana dia splicing-nya. Bisa di zoom ya? Di mana? Nah, bisa diekstrak dia filenya. Bisa diekstrak juga, ya. Ke AutoCAD. Ya, 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 ya. Gampang sekali. Jadi mudah ya? Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, yang sebenarnya bisa dikerjakan drafter, bisa auto generate menggunakan CSI detail ini. Gitu, ini salah satu contohnya ya. Nah, bagaimana dengan pondasi? Nah, pondasi gitu juga. Nah, misalnya tadi errornya dia apa tadi? Diafragma segala macam. Ini biar cepat, ini kayaknya saya hilangin aja dulu. Biar Bapak Ibu bisa membandingkan ya dengan Start Pro. Saya running aja. Jadi kan, kalau software itu kan hanya mesin ya Pak Julian ya. Dia cuma mesin. Iya, betul, betul. Final decision-nya itu ada di tangan engineer. Garbage in, garbage out. Ya. Nah, jangan sampai mesin yang menentukan engineer. Jangan sampai. Betul. Nah, karena apa? Karena kalau mesin sudah mengalahkan engineer-nya nanti dipecat. Nah, nggak perlu lagi pakai. Nah, kan gitu. Nah, susah juga jadinya. Jadi job seeker lagi. Bahaya itu. Matilah, Wak. Filosofinya gitulah. Software itu hanya mesin. Nah, hanya mesin. Bukan dia yang memutuskan. Nah, kita masuk ke RCDC. Kalau Start Pro dia masuk ke RCDC namanya. Ada juga yang namanya Start Foundation. Sama. Kalau Start Foundation dia khusus fondasi. Kalau RCDC dia semuanya. Nah, mau fondasi, mau framing, mau lantai, dihajarnya semua. Dia mengeluarkan outputnya saja, cuman kalau nggak kita periksa, nah, yang tanggung jawabkan engineer-nya. Bukan software, software-nya tidak bertanggung jawab sama sekali, dia hanya membantu. Nah, ini ada opsi-opsi ya, ada beam, ada slab, ada kolom, ada footing, ya. Saya mulai misalnya di kolom saja dulu. Nah. Kalau ETABS tadi, dia auto generate untuk semuanya. Untuk semuanya dari tergantung komponen yang mau kita assign. Misalnya untuk kolom, balok, lantai, dinding. Nah, kalau tidak ada dinding, maka dia kasih warning. Pier sama spandrel itu tidak ada. Kalau mau lantai, stripnya belum kita buat, dia kasih warning. Artinya dia tidak akan mengeluarkan apapun kecuali yang sudah kita tentukan, misalnya untuk balok dan kolom saja. Kalau kita mau semuanya bisa aja. Tapi komponennya harus dibuat. Kalau komponennya nggak dibuat, dia juga nggak akan mengeluarkan. Sama seperti ini. Kita cuma mintanya kolom, maka dia akan mengeluarkan kolom saja. Nah, ini layoutnya. Ini bisa langsung dikonversi ke AutoCAD ini.
langsung di save as ke AutoCAD. Tapi ini harus di save dulu. Di save dulu, baru ini di convert ke AutoCAD. Save dulu. Sama kayak etap tadi juga nih, DXF deh, filenya DXF. Ya, kalau yang ngerti CAD pasti tahu lah DXF itu apa. Nah, untuk desain parameternya kita engineer yang menentukan, ya, engineer yang menentukan. Ya, misalnya ini concrete grade-nya berapa, steel yield-nya berapa, cover concrete-nya berapa. Saya skip aja, saya langsung aja auto generate. Nah, ini di earthquake, RX. Ini harus dipilih lagi. Z. Nah, uniknya di StatPro ini, vertical axis ini namanya Y, Y ya. Nah, beda dia dengan software yang lainnya. Kalau StatPro ini dia sedikit berbeda untuk yang vertikal. Nah, vertikal itu dinamakan Y, bukan Z. Kalau software yang lainnya, vertikalnya itu Z. Nah, ini harus hati-hati. Kombonya kita ambil dari combo yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa dari template, bisa dari yang sudah kita buat. Ini saya ambil dari yang sudah saya buat. Jadi lambat ya, terlalu banyak software ini sedang running. Masuk Revit ini saya buka aja Revit-nya biar nggak terlalu lama. Nah, ini udah nih. Ini udah main ribarnya udah ada nih semua. Udah jadi. Nah, sekarang kita auto generate BBS. Semua generate. Nah, ini kalau mengandalkan drafter itu butuh beberapa hari. Kalau walaupun dia gedungnya simple ya. Walaupun gedungnya simple. Tapi dengan yang ini tergantung kecepatan ya. Kalau 5 menit langsung jadi. Nah, kalau 2 menit bisa juga 2 menit. Tergantung prosesor. Nah, untuk yang bapak-bapak yang di kontraktor atau konsultan, kalau mau cepat, saya sarankan pakai metode seperti ini, tapi lead engineer-nya betul-betul harus meriksa. Ya, lead engineer betul-betul harus meriksa, minimal dia random check. Nah, nggak bisa dia memeriksa semuanya, karena saya juga pengalaman di posisi yang sama. Kita tuh kalau checker itu nggak bisa kita cek semuanya, tapi kita cek yang kira-kira ada potensi errornya di mana. Nah, itu butuh pengalaman itu. Ini lagi, udah jadi. Gimana Bang Mirza? Nah, kemarin kan yang masjid saya buat kayak gini nih. Ini kolomnya. Ya, Fir, mantap. Luar biasa. Ya, ini elevasinya, ini rebarnya, posisi rebarnya detail semua ada di sini. Ini stirupnya yang harus dikerjakan seperti ini. Yang belum apa? Yang belum itu template-nya saja. Nah, tinggal nyari template-nya saja. Logo, template, tangga, segala macam. Nah, bar bendingnya udah ada semua di sini. Tuh. Nih, bar marknya B1, B2 sampai sekian banyak itu ada di elemen C4. Tinggal diikutin aja. Nah, ini biasanya kalau nggak
familiar dengan seperti ini kan susah memang di lapangan. Apalagi kalau tukang-tukang yang biasa ya. Ya apa ini Bang Mirza katanya. Nah, nggak ngerti. Ini supervisornya harus paham. Kalau supervisornya nggak paham juga susah juga. Nah, ini ada MTO-nya juga, material take off-nya berapa banyak ini. Nah, sama receiver ini totalnya sekian, panjangnya, beratnya sekian. Jadi nggak perlu dihitung-hitung lagi, langsung jadi. Ini untuk apa nih? Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, semuanya ada di semua. Simpel kan? Saya rasa ini cukup simpel ya. Cukup simpel. Pak Firdaus, bagi yang ngerti. Enggak. Pertanyaan gini Mas, kalau yang nggak ngerti pun ngikutin flowchart ini, nggak perlu ngerti-ngerti amat sebenarnya. Ya, misal Mas Julian, ya Mas Julian atau Bang Mirza atau Mila nggak ngerti struktur, ngikutin pola kerja yang sedang saya presentasikan ini, produknya ini jadi seperti ini. Jadi, insya Allah jadi. Kecuali ada yang error ya. Jadi bingung tuh Kalau ya. error, nah, mungkin waktu pemodelan awalnya itu yang mungkin agak kaku ya. Tapi ketika sudah selesai running well, tinggal di convert ke bar bending schedule software-nya, udah selesai. Urusan itu udah selesai. Tinggal ini diekstrak aja nih, ke AutoCAD, udah selesai. Ini hanya kolom, belum lagi Assalamualaikum. Kalau Fir, mohon maaf, mau Ya. tanya. Ya. Itu kalau misal kita dari AutoCAD duluan, kita buat permodelannya, kita pindahkan langsung ke apa namanya BIM ini bisa nggak ya? Kita kan lihat tadi dari permodelan kita pindahkan ke SketchUp. Ini kalau kita balik bisa nggak dari awal kita mendesainnya di SketchUp dulu gimana kira-kira? Karena dia nggak ada opsi import dari AutoCAD ini. Ada nggak ada opsi import? Import project routing import. Dari existing CAD ke sini itu nggak ada. Dia filenya import dari default software induknya. Nah ini agak apa ya? Nggak bisa kompatibel untuk semuanya sih, Bang Mirza. Jadi lebih bagus AutoCAD-nya itu dipindahkan ke software induknya. Software induknya itu ITAPS, StatPro, RSE. Nah, dari situ baru diproduce bar bendingnya. Bukan langsung ke bar bendingnya. Karena bar bending ini sangat terikat dengan software induknya. Kalau gitu masih ada PR lagi nih untuk para teknisi-teknisi IT untuk bisa konversi timbal balik dari aplikasi yang biasa digunakan ke sistem ini, dan demikian juga sebaliknya. Kalau itu, kalau mau kayak gitu Bang, itu kita main di Revit Bang. Revit ya? Mainnya di Revit. Nah, saya rasa ini udah selesai ya. Udah selesai. Jadi kita masuk ke Revit ini kayaknya kita kejar-kejaran ya. Jadi kejar setoran aja nih. Yang penting selesai. Nah, ini adalah pemodelan tadi. Saya tambahkan komponen tangga, handrailing, pintu, dinding. Gimana cara membuatnya? Jam berapa sekarang? Masih bertahan ya semuanya ya. 15 menit saya rasa cukup lah nih untuk menjelaskannya. 6, kita lagi maghrib ya. Jadi sebelumnya kita buka external tool. Gitu. Ya, kita buka external tool. Ini kita anggap blank aja lah. Ya, kita anggap blank. Terus saya buka file baru. Empatnya nih berat ya. Mungkin ini bisa. Oke. Ya, buka external tool, import ya to create new Revit project from ITAPS. Saya buka. Nah,
Saya cari yang sudah di convert. Nah, balik lagi saya ke ETABS. Balik lagi ke ETABS. Mana ETABS-nya? 10 ya. Buka dulu biar ini nyambung ya, biar nggak bingung. Kenapa ada file EXR tadi? EXR itu adalah file yang dikonversi dari ETABS ke Revit. Nah, jadi ETABS ini ada nama software tambahannya CSI to Revit. Seingat saya sudah ada di linknya juga kemarin tuh. Kalau belum ada nanti tanya, nanti bisa saya share lagi. Dia plugin tambahan gratis kok, tinggal di download aja. Antara ETABS ke Revit. Nanti outputnya extensionnya EXR. Ini saya langsung aja ya EXR. Ini belum masuk ke sinkro atau nafis ya, kayaknya nggak sempat ya. Masuk ke kitab. Ini tadi sebelumnya sudah saya convert ya. Ini ada namanya EXR. Gimana cara mendapatkan EXR-nya? Masih rame. Oke, saya buka aja kan. Sambil nunggu ya, nanti saya balik lagi ke sana. Open. Sambil nunggu, import lagi dan ya. Oke. Saya buka. Ini kalau mau Revit aja kayaknya butuh lama ya Pak, Bapak, Ibu-Ibu ya. Kalau Bang Mirza betul-betul pengen mempelajari ini Bang, kita kasih kelas khusus lah Bang. Oh siap Fir, alhamdulillah. Semoga ilmu yang dia pelajari ya. Cuman harus diinstal dulu, jangan sampai nggak diinstal, capek aja Siap. nanti aku Iya, siap. ngoceng-ngoceng nggak diinstal. Ya kan Harus saya diinstal. termasuk karena kita juga orangnya udah tua, komputernya juga udah tua, kita akan melaporkan dulu speknya dulu apakah masih mumpuni atau enggak gitu ya. Jadi Terus terang menarik sekali Fir, luar biasa. Salut. ini 3D, kita buka 3D-nya. Ya, sama nggak dengan yang tadi? Kita buktikan. Nah, tadi kan udah diimpor ya? Diimpor dari ETABS kan? Nah, inilah dia barang tuh. Nah, ini di Revit, bukan di ETABS lagi. Nah, sama nggak? Tuh, dia kan ada balok anaknya juga kan? Nah, kalau di ETABS tadi, mana ETABS tadi? Yang ini saya tutup aja ya. Sinkronya kayaknya nggak sempat. Saya tutup nih. Kayaknya sesi Pak Fir mesti saya batasi nih, Pak Fir. Ya, Ada beberapa pertanyaan. Udah selesai belum ya? Lagi ya? Ya. Oke, ini kenapa nggak? Oh, patut lah nggak dibuka ini Pak. Biar lengkap ya nih Pak. Ya, Oke, ya. ini udah saya buka ya, ETABS-nya. Kenapa tadi ada file XR? Nah, karena dia di-convert dari ETABS ke Revit. Nah, jadi nggak putus ini. Nah, ayo cepetan. Oke,
sambil nunggu ya. Kita overview aja dulu nih. Nah, Revit-nya. Ingat Pak, ingat ya semuanya, untuk belajar Revit ini butuh ketekunan. Karena saya belajar Revit ini dari tahun 2000 berapa ya? 2020, ada 2-3 tahun lah. Nah, 3 tahun kemarin baru memulainya. Tapi harus tekun. Kalau nggak tekun, membosankan, nggak juga. Challenge-nya sangat banyak. Karena itu sangat membantu di Navis nanti. Navis itu dia hanya navigator. Sinkro Navis itu hanya navigator. Yang paling penting itu di Revit. Nah, ini file export ke Revit. Nah, ini deh. Ya, export Revit. Nah, inilah dia tuh file. Ya. Oke. Saya itu tadi ada juga di bahan presentasinya tadi. Nah, bahan presentasi tadi sudah saya buatin. Ini cara mengimport dan ekspor ya. Ini integrasi ke BIM, ini udah sama yang di Navis Work-nya. Navis sama Syncro. Nah, ini nanti admin tolong di-share nanti Emila ya. Nah, ke peserta. Oke. Nah, untuk detail Navis Revit kayaknya nggak akan sempat. Kita masuk sesi pertanyaan saja Pak Julian. Baik, saya yakin ini masih perlu pendalaman lebih jauh ini teman-teman, Bapak-Bapak Ibu pasti sangat impresif ini Pak Firdaus pemaparannya dan sharing pengalamannya mengenai penggunaan BIM dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan ini saya coba untuk di antara beberapa teman-teman sudah ada yang bertanya, misalnya dari Erni Mutia itu menanyakan Pak Fir, apakah semua aplikasi-aplikasi ini bisa di running di sistem Mac? Itu yang pertama. Kemudian dari Pak Ahmad Hadid itu menanyakan apakah file Revit-nya tidak bisa dia ada pertanyaan, file Revit-nya tidak bisa dibuka di Revit 2017 dan Revit 2021 karena terlalu lama, versinya 2009. Itu Pak Hadid. Kemudian ada lagi salam izin bertanya Pak Firdaus, apakah selain ETABS, apa file software SAP 2000 bisa digunakan di CSI Detail? Kalau bisa, yang versi berapa bisa digunakan di CSI Detailnya? Ya, itu dia Pak Firdaus. Oke. Pertanyaan itu pertanyaan dari Ibu Salwani. Oke, 3 dulu Pak. Ya, ya. Baik. Untuk yang Mac, ya, untuk Macintosh itu yang kompatibelnya itu biasanya Bentley saja. Seingat saya ya. Tapi boleh dicoba juga. Tapi seingat saya hanya Bentley untuk sinkro. Sedangkan Autodesk itu dia belum kompatibel untuk grupnya Autodesk. Dia belum kompatibel untuk Macintosh. Seingat saya ya. Jadi memang Macintosh ini sangat terbatas sekali. Yang kedua itu masalah Revit-nya tidak bisa dibuka di 2017, 2021. Oke, nanti akan saya downgrade levelnya ke 2010 ya. 2010. Maksudnya file yang dikirim tadi ya ke peserta ya? Iya, Revit-nya kan itu dia yang versi 2009. Jadi nggak bisa di Revit 2017 atau 2021 katanya. Karena file terlalu lama ya, versi 2009. Oh ya, mendingan komputernya di-upgrade aja, Pak. biar lebih maknyos, Pak. Tapi nanti saya downgrade ke 2010 biar bisa dibuka di komputernya. Yang ketiga masalah CSI Detail di SAP ya. SAP 2000. SAP 2000. Nah, sialnya nih yang SAP-nya nih, SAP 2000 dia cuman bisa di level SAP 18, SAP apa ya? Seingat saya SAP 18 atau SAP 17 saja. Nah, karena CSI Detail yang kompatibel untuk SAP 2000 ini hanya di CSI Detail 16. Seingat saya ya. Jadi ada
yang kita pakai ini sekarang kan CSI 18 ya, CSI detail 18. Dan itu nggak kompatibel di SAP, di SAP 2000 itu nggak kompatibel. Nah, supaya dia kompatibel, maka downgrade subnya menjadi sub 16 pakai CSI detail 16. Nah, gitu Ya, jawabannya. ya, ya. Oke. Ya. Tadi saya salah tuh. Ini pertanyaan yang barusan tuh bukan dari Pak Ibnu Sawani, tapi dari Pak Iskandar AB. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Dendi Stefani, itu dari segi efisiensi, kemudahan, dan integrasi BIM antara etap Start Pro dan SAP 2000 lebih menonjol yang mana? Antara integrasi ya. Integrasi BIM antara etap Start Pro dan SAP 2000 lebih menonjol yang mana? Saya juga kurang paham maksudnya integrasi apa nih. Oke, ya. Jadi ya produk yang paling nyaman sih sebenarnya dari hampir sama ya semuanya. Tinggal dia kan produknya itu tinggal di convert saja. Misalnya dari ETABS di convert ke Revit. Nah, itu bisa. Tapi produk produk utamanya umbrellanya itu kan berbeda. Kalau ETABS itu umbrellanya CSI. Kalau pakai Autodesk strukturnya pakai tadi. Mungkin kalau udah bisa diinstal, cuman nggak ada masalah, nggak ada perbedaan. Karena nanti ketika sudah masuk ke BIM, maka BIM itu akan bekerja melanjutkan, tidak kembali ke software asalnya, kecuali ada perubahan struktur. Misalnya, ternyata kita butuh tambahan kolom. Nah, ketika kita bekerja di BIM, nanti kan kita dapat layoutnya, ya, dapat layout. Misalnya seperti ini, dapat layout. Misalnya untuk blok toilet, misalnya. Nah, begini, misal ini contoh kasus saja dah. Nah, ini misalnya level berapa nih? Level 2. Wah, ternyata di tengah ini ada mesin misalnya, ada motor. Nggak mungkin kita lanjutkan kolom ini. Nah, otomatis harus di redesign ini. Nah, kalau sudah redesign, BIM putus. Nggak boleh lagi dilanjutkan. Harus balik ke software strukturnya. Harus balik ke software struktur. Selesaikan dulu software strukturnya. Ada perubahan di mana, baru balik lagi ke software BIM-nya. Nah, jadi nggak bisa dia nggak auto connect. Ketika kita ngerubah di Revit, dia nggak auto connect seperti itu. Oke, Pak. Ya. Dua pertanyaan lagi, Fir, sebelum tutup nih ya. Ini dari Pak Ibnu Salwani. Di antara software tadi yang dijelaskan ada CSI, Bentley, Autodesk. Mana yang paling mendekati akurat atau realistis penulangannya? Syncro. Apa tadi? Di antara software analisis struktur yang tadi sudah dijelaskan, ada CSI, ada Bentley, ada Autodesk. Mana yang paling mendekati akurat atau realistis penulangannya? Oh, penulangannya. Kalau yang saya alami selama ini pakai Bentley. Dia lebih representatif. Tapi pada prinsipnya ya semua software struktur itu sama. Sama ya, betul. Bedakan sama dengan similar. Sama. Ya, jadi tergantung engineer. Kalaupun berbeda, dia tidak lebih dari 5 atau sampai 10%. Itu margin error-nya itu diakibatkan dari material properties, ya, terus peletakan apalagi ya, material properties, terus
pembebanannya, metode pembebanannya. Tapi dia nggak boleh lebih dari 5 atau sampai 10%. 5% itu dia yang paling apalah marginnya, nggak boleh lebih dari 10%. Baik, Gitu. baik, baik. Terakhir nih Pak Firdaus, ini mungkin mewakili semua, hampir semua nih. Apakah ada kursus yang lebih mendetail? Karena ini menarik ini, saya yakin menarik Oke, buat para praktisi. kedepannya kalau berminat pasti Bisa ya, kita siapkan ya. Satu sesi khusus ya, lebih detail ya. Pak Firdaus, terputus-putus. Wah, ini Pak Firdaus terputus-putus ini. dulu aja dulu. Struktur sama berbanding saya menganggap semua bisa tanya aja secara personal ke saya atau email nggak masalah. Tapi saya tidak mau mengulangi lagi karena apa? Karena kita mau fokus ke depannya di BIM saja. Karena apa? Baik. BIM itu tidak hanya pemodelan, kita bermain di schedule. Kita butuh jadi peserta itu harus tahu bagaimana bekerja di Primavera atau Microsoft Schedule, Microsoft Project lah, minimal Microsoft Project. Tapi bisa Primavera, nanti saya ajarin install Primavera. Gampang Primavera itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada waktu lagi kita, insya Allah bulan depan kita masuk Revit. Tapi pastikan dulu peserta yang ikut bisa install. Jadi nggak cuma melihat. Nanti kalau melihat nanti kasihan saya. Nah, gitu Pak Majid. Ya, ya, ya. Ya, ini saya terpaksa harus satu lagi karena ini saya nggak bisa melewatkan, ada pertanyaan terakhir aja mungkin. Mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya nanti kita diskusikan di grup ya. Ini dari Pak Fahrizal. Izin bertanya Pak, untuk kontrol setiap hasil yang ditampilkan oleh software struktur, apakah itu hasil minimum ya? Mengingat efisiensi dan cost, kata beliau, pertanyaan beliau. Ya, itu karena maksudnya di bar bandingnya ya. Bar bandingnya itu mengeluarkan hasil dari combo terbesar. Ya kan tadi kan ada proses combo ya, combo yang paling sederhana sampai yang paling complicated. Jadi dia mengambil envelope beban yang ultimate, yang paling besar. Nah, pembesian yang aktual. Nah, jadi dia margin error-nya itu sangat kecil, maksudnya bukan margin error, tapi kontingensinya, spare-nya itu sangat kecil sekali karena memang dia aktual sekali, hitungannya sangat aktual. Jadi nanti waktu di lapangan jangan sampai pas-pas sekali. Nanti CAD-nya diedit-edit aja, ditambahin aja dikit-dikit, MTO-nya itu ditambahin aja sekitar 10%. Biar nanti ketika proses tender segala macam ada yang salah, nggak terlalu berat kali nanti hasilnya. Gitu Pak. Baik, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya rasa di tempatnya sudah maghrib ya. Kita batasi pertemuan pada sore hari ini dan saya yakin ini tidak cukup rasanya ya kita tadi kita mulai jam 16.41, sekarang jam 18, 2 jam ya. Kita 2 jam dan rasanya memang tidak cukup. Saya yakin teman-teman masih belum puas. Jadi kita akan lanjutkan, memang rencananya ini akan terus berseri ya. Kita akan berseri, kita akan terus belajar dan mungkin nanti ada sesi-sesi sharing. Saya mungkin sebelum menutup pada pertemuan berikutnya ada usulan salah satu dari peserta yang hadir pada webinar sebelumnya, itu ada salah satu Ibu Rolia Eva namanya, Dr. Rolia Eva dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro. Itu beliau berkenan untuk sharing mengenai disertasi beliau yang baru kira-kira sekitar 2-3 bulan lalu dia menjadi doktor. Jadi beliau akan sharing mengenai itu terkait dengan daerah aliran sungai. Jadi disertasinya mengenai daerah das atau daerah sungai. Mungkin kita bisa juga belajar nanti karena das ini juga menjadi satu faktor yang kritis ya di wilayah kita di Indonesia karena masalah perambahan hutan, kemudian masalah longsor, kemudian kestabilan lereng dan sebagainya, sehingga akhirnya das ini banyak terganggu, terutama daerah-daerah yang urbanisasi yang begitu dahsyat di Indonesia. Jadi
mungkin salah satu refresh kita, mungkin di samping soal teknik sipil, beliau juga akan sharing kepada kita mengenai masalah DAS. Itu nanti tanggalnya akan kita share, tapi perkiraannya di sekitar minggu kedua atau minggu ketiga bulan Maret. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah azan, sudah waktu maghrib. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Tidak ditutup sampai di sini saja ya. Kita akan buka sesi-sesi pertanyaan nanti di grup mungkin, atau melalui mungkin sudah tahu juga alamat emailnya Pak Firdaus. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, kepada Pak Firdaus terutama yang sudah sharing pengalamannya mengenai BIM ini dan beberapa aplikasi-aplikasi atau software mendukung untuk pembangunan konstruksi ya, konstruksi teknik sipil dan struktur. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi amal Pak Firdaus dan menjadi amal juga buat kita semua yang sudah menyediakan waktunya untuk kita sama-sama belajar ya. Ayo terus sama-sama kita belajar, ayo kita sama-sama terus tingkatkan, ya, tingkatkan pengetahuan kita, aplikasi kita, praktek kita dalam dunia konstruksi di Indonesia akan menghindari hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang buruk bahkan di Indonesia kita menjadi tenaga-tenaga ahli yang berkualitas ya, bisa dipercaya dan bisa bersaing di tingkat global. Dari saya cukup sekian, terima kasih kepada Pak Firdaus dan semuanya. Kita tutup sesi pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Terima kasih. Foto nggak ada foto. Atau masih mau foto sebentar? Foto dulu. Masih ada waktu sedikit ya. Kita foto ya. Ayo Pak. Silakan dibuka dulu, mumpung masih belum keluar. Silakan dibuka semua videonya. Sebentar saya buka galeri. Ini masih ada yang belum buka di Ibu Diana, silakan dibuka. Pak Ahmad Hadid, Heri Prabowo, silakan dibuka. Kalau ada fitur videonya, ini karena ada 2 halaman, saya print screen 2 kali ya. Sebentar, saya buka dulu. Bentar ya. Saya buka dulu aplikasi untuk kita bisa. Bentar ya. Ya, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Sebentar ya. Sebentar, saya save dulu. Bentar ya. Sekali lagi, saya share yang halaman 2. Oke, yang halaman kedua untuk Zoom itu saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum Sertifikatnya Pak Wujudan. Ya, sertifikat nanti akan dikirim bagi teman-teman yang sudah mengisi absennya ya. Terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.